Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Rofikoh Nabila Nufitasari, NIM 1906311000066 dari Prodi Pendidikan Informatika, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Unajaya Madura. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan materi terkait dengan KD 3.5, yaitu menerapkan operasi aritmetik dan logik pada Arithmetic Logic Unit atau ALU. Itu menjelaskan rangkaian flip-flop. Sebelum masuk ke materi, kita harus mengetahui tujuan pembelajaran pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu peserta didik mampu menjelaskan rangkaian flip-flop. Yang kedua, peserta didik mampu memahami prinsip kerja rangkaian flip-flop. Dan yang ketiga yaitu peserta didik mampu mengetahui implementasi rangkaian flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Berikut pokok bahasan yang akan kita pelajari pada pertemuan kali ini. Yang pertama yaitu ada definisi, yang kedua ada prinsip kerja rangkaian flip-flop, yang ketiga jenis-jenis rangkaian flip-flop, yang keempat yaitu implementasi rangkaian flip-flop. Nah, flip-flop itu sendiri merupakan elemen penyimpanan rangkaian sekuensial yang di dalamnya terdapat sel biner yang berfungsi untuk menyimpan data 1 bit atau memori 1 bit. Rangkaian flip-flop ini bersifat sekuensial karena diatur dengan jam atau pulsa. Seperti pada gambar yang sudah tertera, di sini terdapat rangkaian flip-flop dan juga sandal. Mengapa kok ada sandal jepit? Karena prinsip kerja flip-flop itu hampir sama dengan prinsip kerja sandal yang sering kita gunakan di kehidupan sehari-hari kita, yaitu bergantian. Di sini prinsip kerjanya kita dapat mengingatnya seperti sandal tadi ya. Sistem dalam flip-flop bekerja secara sinkron dengan deretan denyut pulsa berperiode T yang disebut jam sistem atau clock. Flip-flop memiliki 2 buah output dan 1 buah output untuk disimpan, 1 buah output lagi sebagai komplementnya. Berikut jenis-jenis flip-flop. Nah, yang pertama yaitu ada flip-flop set reset atau SR flip-flop. Nah, dapat dilihat pada gambar berikut ini yang mana flip-flop set dan reset dibangun dari gerbang logika dasar kombinasional yaitu NAND dan NOR, yang mana gabungan dari keduanya akan membentuk flip-flop SR yang nantinya juga akan membentuk flip-flop yang lainnya. Pada flip-flop dasar ini memiliki 2 inputan yaitu set dan reset, memiliki 2 output yaitu key dan keynote. Nah, berikut merupakan contoh dari SR flip-flop NAND, yang mana itu masih sama ya, memiliki 2 inputan dan 2 output. Nah, berikut merupakan prinsip kerja dari SR flip-flop NAND. Kita dapat memperhatikannya melalui tabel kebenarannya. Selanjutnya ada SR flip-flop NOR yang mana kayaknya terdiri dari gerbang logika NOR. Sama seperti yang NAND, hanya saja beda di gerbang logikanya. Langsung saja ke prinsip kerjanya, yaitu di sini jika S sama dengan 0 dan X sama dengan 1, maka output key akan berada pada logika 0 dan keynote akan berada pada logika 1. Dan jika S sama dengan 1 dan X sama dengan 0, maka keadaan output akan berubah menjadi key berada pada logik 1 dan keynote berada pada logika 0. Nah, untuk yang keduanya jika sama-sama 0 akan menghasilkan keynote dan jika sama-sama 1 akan menghasilkan kondisi don't care. Nah, kesimpulannya flip-flop akan membuat output key bernilai 1 dan mereset flip-flop membuat output key sama dengan 0 dan juga akan mengeset flip-flop dari gerbang NAND dapat dilakukan dengan membuat S-nya itu sama dengan 0 dan mereset dengan melakukan R-nya itu sama dengan 0.
Sedangkan mengeset flip-flop dari gerbang NOR akan dilakukan dengan membuat S sama dengan 1 dan mereset dengan memberi nilai R sama dengan 1. Nah, berikut merupakan flip-flop yang kedua, yaitu JK flip-flop. Seperti pada gambar, JK flip-flop dibangun dari rangkaian dasar SX flip-flop yang menambahkan dua gerbang N pada masukan R dan S-nya, yang dilengkapi dengan diferensiator pembentuk denyut pulsa clock. Nah, berikut merupakan prinsip kerja dari JK flip-flop. Kita juga dapat melihat dari tabel kebenaran yang ada di samping ini ya. Jika J sama dengan 0 dan K-nya sama dengan 0, maka outputnya tidak akan berubah. Akan berada pada kondisi awal. Dan jika J sama dengan 0, K-nya sama dengan 1, maka akan direset sehingga mengeluarkan output berupa Q-nya 0 dan Q0-nya 1. Jika J sama dengan 1 dan K sama dengan 0, maka Q-nya akan menghasilkan output 1 dan Q0-nya sama dengan 0. Dan jika J-nya sama dengan 1 dan K sama dengan 1, maka akan berada pada kondisi toggle atau tidak berpindah ke dalam keadaan yang berlawanan. Yang ketiga yaitu D flip-flop. Flip-flop data tersusun untuk menghindari nilai yang terlarang pada inputan SX flip-flop. Nilai terlarang itu seperti kondisi don't care yang terjadi pada salah satu output dari flip-flop SR, yang mana adanya flip-flop data untuk menghindari suatu nilai don't care tersebut dengan menambahkan satu gerbang NOT pada rangkaian seperti pada gambar. Nah, berikut merupakan prinsip kerja dari D flip-flop. Dapat dilihat juga dari tabel kebenarannya. Dapat disimpulkan input clock sama dengan 1, maka input data diteruskan ke rangkaian SX flip-flop dan input data 1 akan mengeset Q sama dengan 1. Input data 0 akan mereset Q sama dengan 0. Dan input clock sama dengan 0, maka output akan ditahan 1 bit. Dan yang terakhir di sini ada T flip-flop atau toggle flip-flop yang dapat dibentuk dari modifikasi clock RS flip-flop, D flip-flop maupun JK flip-flop. T flip-flop ini memiliki sebuah terminal input T dan dua buah terminal output Q dan Q0. Biasanya tersusun seperti pada gambar, yaitu ada gerbang N dan gerbang NOR. Berikut merupakan prinsip kerja dari T flip-flop. Nah, jika input T sama dengan 1, maka output sama dengan komplement output sebelum clock aktif. Dan output selalu berlawanan dengan kondisi awalnya, sehingga saat clock aktif terus dan input sama dengan 1, maka output akan berisolasi. Nah, berikut merupakan implementasi flip-flop dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama yaitu ada pada lampu lalu lintas. Kita dapat memperhatikan pada GIF berikut ini, yang mana ada saatnya lampu merah, lampu kuning, dan lampu hijau menyala. Hal ini terjadi karena adanya pembagian energi listrik dari satu lampu ke lampu lainnya. Yang selanjutnya yaitu ada lampu tumbler yang biasa digunakan sebagai hiasan dinding, yang mana ini membagi range di mana lampu akan menyala dan mati sesuai dengan prinsip kerja flip-flop. Yang selanjutnya ada RFID reader atau radio frequency identification yang merupakan teknologi komunikasi yang memanfaatkan gelombang elektromagnetik. Nah, pada komunikasinya data serial akan diubah menjadi data paralel menggunakan dam akumulator. Dan yang terakhir di sini ada dekade counter, yang mana memiliki urutan hitungan biner mulai dari 0 sampai 9, dan menunda counter ini sama dengan penundaan flip-flop. Sekian dari saya, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.